Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita pada sore hari ini bersama Ketua PSMTI Bandar Lampung, Bapak Rusli Taslim, Wakil Ketua PSMTI Bandar Lampung, Bapak Bong Yongki SHMH, didampingi dengan Koakam, Dewan Penasihat PSMTI Bandar Lampung. Banyak hal yang sudah kami disampaikan oleh Pak Ketua, Wakil Ketua dan Dewan Penasihat terkait perayaan Imlek yang jatuh pada tanggal 22 Januari 2023. Pak Rusdi, ini yang menarik tadi itu, ada rencana kegiatan dalam rangka penutupan Hari Raya Imlek itu tanggal 5 Februari, hari yang ke-15, bekerja sama dengan Lampung Pos. Ini gimana jelasnya nih? Jadi gini, Lampung Pos ini kan adalah bulan kedua ini mengadakan UMKM. Nah, mereka mengadakan UMKM itu tanggal 30 Januari sampai tanggal 5 Februari. Itu untuk acara periode kedua mereka. Nah, mereka karena tahu bahwa nuansa mereka bikin acara UMKM di bulan Imlek, mereka ingin ngajak kami bekerja sama atau berkolaborasi. Jadi tadi kami sudah rapat bersama dengan pengurus, akhirnya kami menyanggupilah kerjasama atau berkolaborasi pada tanggal 5 Februari. Kebetulan penutupan UMKM dia tanggal 5 Februari. Tanggal 5 Februari adalah tanggal Cap Gome kami. Jadi kami akhirnya bikin acara di sana. Tapi kami tadi usulkan sebelum mereka bikin UMKM tanggal 30, kami sudah mau dekor. Dekor itu maksudnya Lampung Pos punya kantor itu tempatnya UMKM itu akan kami dekor sebelum itu dengan lampion yang meriah. Lampion mungkin tahu kayak kota Solo kan, lagi banyak lampion. Kita pasang umbul-umbul PSMT. Jadi nuansanya kayak di Chinatown lah kira-kira gitu nanti. UMKM mereka itu di bulan Imlek kita. Dan kemudian tanggal 5 penutupan, ya mungkin ada beberapa atraksi dari PSMTI, barongsai. Mungkin ada dance, ada lomba busana Chongsam atau baju-bajunya orang Tionghoa itu yang tadi kami sepakati seperti itu. Iya, Bung Yongki. Jadi ada kerjasama kegiatan acara pada tanggal 5 Februari atau Cap Gome itu tadi? Ya, kita kerjasama dengan Kompas ya. Lampung Pos itu ya. Lampung Pos ya. Kita kerjasama mulai dari tanggal 30 sampai tanggal 5 Februari ya. Nah, di situ pertama kali kita terima kasih sebagai warga Tionghoa, kita terima kasih kepada pemerintah negara Indonesia, terutama kepada guru bangsa kita, Presiden Gus Dur ya, telah memasukkan warga Tionghoa keturunan Indonesia, WNI keturunan Tionghoa, itu menjadi salah satu perbendaharaan bangsa. Kita masuk dalam satu negara Republik Indonesia ini, kita merupakan salah satu suku bangsa Indonesia. Itu pertama kali kita terima kasih kepada guru bangsa kita dan kepada negara Indonesia, bahwa kita merupakan salah satu suku bangsa Indonesia. Jadi disinilah maka budaya Tionghoa itu juga merupakan satu kekayaan perbendaharaan bangsa Indonesia juga. Ya. Nah, maka kami nanti akan memasang lampion. Lampion mungkin sebanyak mungkin kami pasang. Mungkin mudah-mudahan tidak kalah dengan Solo nanti ya. Kemudian lingkup yang di situ. Kemudian ada, jadi suasananya meriah betul. Iya, merah-merah. Ya. Lomba busana Chongsam. Pada saat tanggal 5 Februari itu ya. Cap Gome itu ya. Itu semua suku boleh ikut. Semua suku bangsa Indonesia boleh ikut. Kami lebih menghargai yang masuk dalam lomba busana jangan orang Tionghoa. Orang dari Muslim, dari yang lain. Jadi menampilkan kebinekaan tunggal ikanya. Kita ya. Kemudian kita ada lontong Cap Gome ya. Iya, lontong Cap Gome. Apa itu? Kulinernya. Makanan khas untuk Imlek itu. Kemudian mungkin
ada masakan capcay barangkali ya, mungkin ada bakpao barangkali. Nanti kita akan siapkan Kue dan tutun. kue tutun gitu ya. Jadi kita menampilkan apa ya? Menu lah, Menu Imlek. pernak-pernik yang nuansanya itu nuansa Imlek. Seperti itu ya. Kegiatan itu kemudian mungkin ada tari-tariannya. Mungkin nanti kita akan gabungkan lagi dengan tarian-tarian terutama Lampung dan keindonesiaan. Kita juga membuat satu nuansa yang positif lah untuk provinsi Lampung kita. Apalagi harmonisasinya yang paling penting ya, agar semua lapisan masyarakat, semua suku, semua agama bisa menerima. Cukup meriah kampanye Mudah-mudahan makanya Tegar TV bantu ini menggalakkan orang untuk hadir ya. Tegar TV sudah sudah membantu kita juga ya, mengenalkan, mempromosikan. Iya. Ya mudah-mudahan lah kegiatannya lancar, sukses. Amin. Jadi ya Koakam ini menarik, banyak kegiatan-kegiatan dilakukan oleh PSMTI Bandar Lampung ya, tentunya ya ada ya karena ini tahun baru lah ya kan, kita baru 2023, mungkin juga ada kegiatan-kegiatan yang menurut Koakam sebagai masukan atau yang akan dilakukan sendiri. Ya, jadi kita awali dengan kegembiraan bersama ya. Jadi kita merayakan Imlek. Jadi kita juga mengajak semua suku bangsa untuk merayakannya juga. Di sini kan. Jadi nggak hanya warga Tionghoa aja gitu ya. Jadi semua juga merasakan ya. Jadi juga lebih mengenal kita punya tradisi apa sih. Nah ya kan mungkin ada yang belum tahu barongsai apa segala macam. Jadi lebih mengenal. Dari situ kan kalau nggak kenal nggak sayang. Jadi paling nggak kita menghilangkan kecurigaan. Kalau kata Pak Ketua, Pak Rusli, meningkatkan persaudaraan, harmonisasi persaudaraan, ya mengkikis perbedaan. Karena kita ini berbineka tunggal ika, lain suku, lain budaya, tapi kalau kita bisa menerima itu indah. Ya contohnya kan yang seperti saya tadi bilang, kita bukan iri tapi kita bilang kayak kota Solo segala macam kan, udah sepanjang jalan pasang boneka-boneka kelinci air gitu kan, kelinci ya maksudnya ya, sepanjang jalan lampion. Wah itu kita lihatnya sejuk kayaknya, cerah, ceria gitu. Suasananya rukun lah. Iya, harmonisasi melambangkan kebinekaan dan kan indah. Justru karena berbeda itu kita bisa bersama, bisa bersatu kan indah. Nyaman, hatinya legowo, hatinya lapang, luas. Apalagi menyambut tahun politik. Nah, makanya jadi kita menciptakan suasana harmonisasi kepada masyarakat dan rakyat yang selama ini mungkin masih awam atau masih katakanlah terbelakang berpikir. Kita ini satu kok Indonesia. Makanya seperti saya katakan kepada semua anggota saya, kalau ditanya kamu orang apa? Orang Indonesia. Tapi kalau sukunya Tionghoa. Saya juga nggak tahu orang tua saya lahirnya di Indonesia. Memang kita dari kulit yang berbeda. Jadi siapa yang mau dilahirkan sebagai suku Tionghoa? Ya orang tua kita Tionghoa, lahirnya Tionghoa, tapi adalah bangsa Indonesia. Jadi kalau ditanya siapa kamu? Indonesia. Kayak gitu. NKRI. Iya. Kita juga maaf ngomong. Kita sekarang kalau pulang atau jalan-jalan ke negeri tirai bambu atau ke Tiongkok, kita diusir, nggak kenal mereka sama kita. Kampung halaman kita nggak tahu, udah nggak tahu semua. Yang urus tetap KBRI kita. Makanya kalau ditanya, kamu siapa? Orang Indonesia. Saya orang Indonesia. Baru bicara keturunan Tionghoa atau suku Tionghoa. Gitu. Tionghoa Indonesia. Ya. Bung Yongki, ini menyambut tahun politik ini kan kerukunan ya, apalagi Bung Yongki isunya akan maju juga di tahun 2024. Amin. Itu ngelihat kerukunan ini gimana komentarnya Pak Yongki? Saya selalu berpikir positif ya. Jadi sebenarnya semua masyarakat Indonesia, baik Tionghoa maupun suku yang lain dan agama yang lain, itu harus melek politik. Karena
secara hukum, politik adalah membentuk hukum, membentuk aturan-aturan. Jadi semua masyarakat Indonesia harus melek politik. Dan setelah melek politik, semua masyarakat Indonesia ini harus berpikir terbuka. Apapun perbedaan, perdebatan, hati boleh panas tapi kepala dingin. Artinya kita berpikir cerdas. Yang terbaiklah, yang terpintarlah, yang terbaiklah emosinya itu yang kita minta mereka memimpin. Kalau orang yang baik, orang yang hebat tidak memimpin, kita yang rugi. Kalau orang yang bodoh, orang yang kurang, orang yang temperamen yang memimpin, kita rugi. Iya. Jadi harapan saya adalah di tahun politik adalah pilihlah orang-orang yang punya karakter yang baik, punya kecerdasan yang luar biasa, punya sosial yang tinggi. Betul. Untuk membantu sesama manusia. Contohnya begini, orang yang mempunyai kepedulian yang besar. Kepedulian sosial ya. Bagaimana masyarakat itu kemiskinannya dihilangkan. Kemudian jalan infrastruktur, jangankan di kota, di desa-desa pun harus dibuat sangat bagus sekali. Itu yang terpenting. Kemudian kesehatan masyarakat, gizi masyarakat, itu yang sangat penting. Karena kekayaan kita adalah sumber daya manusia. Oh iya betul. Kekayaan terbesar Indonesia adalah sumber daya manusia. Baru kita bisa mengelola dari sumber daya alam. Oke. Menarik mungkin. Kok Akam ini sebagai penutup di sesi ketiga terkait tahun politik apa komentarnya? Ya, kita harapkan lebih baik semuanya. Betul, berjalan lancar, sukses, rukun ya, damai ya. Jangan ada konflik-konflik lagi. Ya, jadi kita juga memilihlah yang betul, yang memang mau mengabdi, yang udah nggak ada masalah dengan ekonominya. Jadi bukan di politik buat cari duit. Iya, mengabdi untuk rakyat, untuk masyarakat ya. Gitu. Iya, Ko Akam, Pak Rusli, kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya ya. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.